Nah, inilah kertas kerja yang nanti akan menjadi teman saudara bekerja di lapangan. Belangko ini kita sebut pemetaan sekolah madrasah ya, berbasiskan 8 standar nasional pendidikan dan analisa SWOT. Ini belangko menarik. Ini belangko yang berhasil saya buat untuk membantu mahasiswa melakukan kerja-kerja manajerial di lapangan. Belangko ini sebelum lebih jauh itu dari atas itu ada standar titik 2, kemudian komponen titik 2, kemudian indikator titik 2. Itu nanti diisi berdasarkan keputusan Mendikbud itu 241 atau berdasarkan pada perangkat akreditasi. Ada semua di situ. Standar isi, nanti ada berapa komponen, pilih satu-satu ya, dikerjakan semua tapi satu persatu. Indikatornya apa saja, kerjakan satu persatu. Di situ juga ada uraian tentang bukti fisik di kolom depan yang ada tanda panah merah itu. Bukti fisik yang ada adalah bukti fisik yang harus Anda catat dari lapangan, harus Anda tulis dari lapangan, harus Anda peroleh dari lapangan. Ada tidak, lengkap tidak, dan seterusnya, pokoknya catat. Jadi catat apa yang Anda temukan, ya, catat dan catat terus. Dicatat pun tidak sembarangan mencatat. Misalkan, saudara ketika berbicara standar isi, misalkan saudara ternyata menemukan bukti fisik berupa dokumen 1, dokumen 2 KTSP misalkan. Tidak hanya sekedar ada, saudara harus juga bisa mencatat ada, lengkap atau tidak, tersimpan rapi atau tidak. Itu harus menjadi catatan bukti fisik. Jika perlu, saudara mendokumentasikan dalam bentuk video atau foto. Luar biasa. Pekerjaan kita bukan pekerjaan main-main. Pekerjaan kita adalah pekerjaan pemetaan serius untuk upaya peningkatan dan pengembangan madrasah sekolah. Jadi kita harus profesional, ya, sekaligus harus jujur. Agar bukti fisik yang ada yang kita dapatkan itu benar-benar bukti fisik yang ada dan faktual. Tidak hanya ada saja tapi faktanya kayak apa. Kalau memang silabus-silabus yang ada itu tidak lengkap, tulis saja tidak lengkap. Sudah tidak lengkap, robek-robek lagi, tulis tidak lengkap dan robek-robek. Apa adanya, jujur. Perbaikan, peningkatan tidak mungkin tidak. Prasyaratnya adalah harus profesional, harus ada kejujuran di situ. Disinilah pentingnya kita menulis bukti fisik yang ada. Baiklah, setelah bukti fisik terkumpul ya, berdasarkan standar komponen dan indikator itu, sudah selesaikan kolom sebelah kiri atas itu, saudara mulai membangun analisa berdasarkan SWOT, berbasiskan SWOT. Saudara membangunnya jangan sendiri, saudara sedang latihan. Diskusikan dengan dosen pembimbing lapangan, diskusikan dengan guru pamong, bila perlu diskusikan dengan kepala madrasah atau kepala sekolah. Saudara bisa lupa, ini masuk kelemahan apa kekurangan, apa kekuatan. Ini masuk peluang apa hambatan. Maka dengan berkomunikasi, berdiskusi, berdialog, bertanya jawab, ada kolaborasi. Selain sesama teman mahasiswa, juga dengan DPL dan dengan pihak madrasah. Saudara tidak bisa menutup diri. Fakta-fakta yang ada pun madrasah sekolah tidak bisa menutup diri. Justru sebenarnya madrasah sekolah itu diuntungkan dengan hadirnya saudara di sana.
ada relawan yang mau membantu memetakan sekolah. Beruntung madrasah sekolah yang ditempati oleh mahasiswa MPI melakukan PLP. Baiklah, jadi saudara harus melakukan pemetaan berdasarkan analisa SWOT. Dengan data-data yang ada yang ditemukan, fakta-fakta yang ada yang ditemukan di lapangan itu, maka saudara harus mendeskripsikan mana kekuatan, mana kelemahan, mana peluang dan mana ancaman. Harus bisa. Meskipun tidak banyak, harus dimulai walaupun satu kalimat. Nanti lama-lama juga akan banyak kalimat. Oke? Dari kerja-kerja profesional Anda menemukan bukti fisik, membangun analisa SWOT, saudara sudah harus mulai berpikir rekomendasi. Harus sudah memikirkan saran apa yang akan diberikan oleh Anda kepada pihak madrasah maupun sekolah. Terserah saudara ada di mana. Di MTS, di SMP, di madrasah aliyah, di SMK, di SMA, atau bahkan mungkin di pondok pesantren. Saudara harus berani memberikan rekomendasi, saudara harus berani memberikan saran terkait dengan standar, komponen, dan indikator yang sedang digeluti. Jika saudara kerja mandiri atau tidak berkelompok, atau saudara sedang berkelompok bersama teman-teman mahasiswa PLP, silakan diskusikan. Jika tidak ada teman diskusi, manfaatkan dosen pembimbing lapangan, manfaatkan guru pamong untuk berkomunikasi, untuk berbicara bersama, menemukan rekomendasi apa yang lain. Rekomendasi apa yang layak diberikan kepada sekolah atau madrasah. Oke, lanjut. Baiklah, ini contohnya ya.